akan dijadikan tersangka. Fokus pada apa yang mau kita kerjakan. Saya tidak memusingkan apa yang bekerja orang lain. Kita jalani semua amanat dengan baik, itu aja, nggak ada khusus. Pokoknya saya bilang yang ada dalam kendali kita, maka kendali kita nih, misalnya bahan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, kemudian pesan-pesan apa itu kan dalam usaha kita, itu kita ikhtiarkan. Tapi hal yang di luar kendali kita, maka kita berdoa mohon pertolongan, mohon perlindungan, itu aja. Hampir seluruh yang dikatakan itu menjadi kebenaran ya. Ya, dia seorang intelektual, seorang akademisi lah, tidak mungkin ngarang-ngarang. Dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan Prof. Denny semacam early warning. Jangan sampai itu terjadi. Dan kalau seseorang ditetapkan sebagai orang yang masih punya masalah hukum karena betul-betul punya masalah, kita hormati. Berita yang terkait dengan masih Anies Rashid Baswedan yang menurut seorang guru besar hukum pidana ya, entah sekarang dari universitas mana ya, mungkin sudah emeritus atau masih bagian dari rezim, kita tidak tahu karena dulu jabatannya adalah staf ahli ya, kalau tidak salah Menko Polhukam Wiranto. Kalau sekarang kita tidak tahu jabatannya apa ya, apakah masih ikut dalam lingkaran pemerintahan atau tidak. Tapi yang jelas Profesor ini atau Prof. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa Anies ya, Prof. Romli, Anies dipastikan pakai baju orange KPK. Itu pernyataannya ya. Ini pun langkah yang saya lakukan beresiko disalahpahami sebagai pembocoran rahasia, barangkali bisa disalahpahami sebagai mengganggu proses dan lain-lain. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya, tapi kalau itu dimaksudkan sebagai bagian dari langkah politik pencegahan seseorang memenuhi hak politiknya, menurut saya itu ya harus dilawan gitu. Pakar hukum Profesor Romli Atmasasmita pastikan KPK akan mengenakan baju orange pada Anies Baswedan karena sudah memiliki cukup bukti, dokumen, dan saksi ya. Prof. Romli menilai KPK sangat prudent, hati-hati untuk mengenakan baju orange pada Anies. Perkara ini bukan perkara politik tapi perkara hukum, ujarnya dalam acara ILC ya, Indonesia Lawyers Club ya. Yakin ya bahwa ini perkara betul-betul perkara hukum. Baju orange KPK siap dikenakan Anies setelah Prof. Romli mengungkap kesan dipaksakan ajang Formula E meski harus melanggar aturan perundang-undangan. Ya, oke. Tidak ada kepentingan politik dalam kasus Formula E, ungkap Prof. Romli. Kehadirannya hanya sebatas ahli hukum yang diminta KPK. Keputusan ada pada KPK, tegasnya. Prof. Romli menuturkan fakta hasil pemeriksaan KPK, baik berupa saksi dan dokumen, sudah sangat jelas mengarah pada peristiwa pidana. Mengganggu proses-proses capres, karena kan pendukung Anies juga artinya juga tidak sedikit. Jadi lagi-lagi mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ke depan yang justru mengganggu proses kehidupan bernegara kita. Itu yang saya lakukan. Sudah terbukti ada peristiwa hukum, lalu bukti yang cukup bagi KPK untuk meningkatkan penyelidikan ke penyidikan. Kita tunggu saja yang akan diputuskan KPK, ujarnya. Ya, luar biasa ya. Kemudian ada juga misalnya pernyataan dari Prof. Romli, dari Firly Bahuri bahwa KPK bekerja katanya berdasarkan bukan berdasarkan opini ya, tapi berdasarkan mungkin bisa ditampilkan ya. Nah, sobat era sekalian, ya ini KPK diuji di pengadilan bukan opini, katanya kerja KPK diuji di pengadilan bukan opini. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ya, kalau orang tidak paham hukum ya,
Maka dengan kata-kata dokumen cukup, saksi cukup dan lain sebagainya, ahli ada, keterangan ahli cukup dan lain sebagainya, maka dianggap sudah terjadilah peristiwa korupsi. Jika KPK ngotot pakaikan Anies rompi orange, ex-rektor sebut ancaman people power bakal terjadi. Dikutip dari Populis Jakarta, mantan rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar menilai jika ajang balapan mobil listrik Formula E di Jakarta lebih sukses ketimbang event internasional di sirkuit Mandalika, yakni USBK dan MotoGP. Karena itu, ia berharap Anies Baswedan tidak jadi tersangka atas gagasannya menggelar Formula E. Saya berdoa Anies tidak dijadikan tersangka Formula E karena dia tidak korupsi. Formula E sukses dan untung, tidak mewariskan utang seperti sirkuit Mandalika. Tweetnya seperti dilansir dalam akun Twitternya Jumat 23 Juni 2023. Lanjutnya, ia pun mengingatkan agar rezim saat ini untuk berhati-hati, memanfaatkan aparat penegak hukum seperti KPK untuk kepentingan politik. Pasalnya, jika hal tersebut terjadi, maka akan muncul gerakan rakyat atau people power. Kalau KPK jadikan Anies tersangka karena diperintah, saya menduga keras bakal terjadi people power, ungkap dia. Diketahui sebelumnya, Denny Indrayana kembali menghebohkan publik dengan mengatakan jika Anies Baswedan akan segera ditersangkakan oleh KPK. Karena itu, ia berharap agar kabar tersebut tidak terjadi karena dikhawatirkan akan membangkitkan gerakan people power. Semoga pernyataan Prof. Denny tidak menjadi kenyataan. Jika terjadi, maka akan dijadikan pemicu terjadinya people power yang banyak disuarakan belakangan ini, tukasnya. Pernyataan Denny Indrayana Anies segera tersangka, saya duga ada kaitan dengan informasi yang pernah dikemukakan. 1. Jaya Suprana, dia sendiri mendengar Anies harus dihabisi. 2. Yusuf Wanandi, diusahakan hanya 2 pasang dalam Pilpres tanpa Anies, ungkapnya. Sambung dia. 3. Lobby, bujuk rayu dan tekanan ketiga parpol pengusung Anies agar keluar dari koalisi perubahan. 4. Clandestine operation untuk merusak citra Anies. 5. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Tambahnya, setelah KPK 19 kali ekspos, ini pemecah rekor. Seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat, sambungnya. Kalau KPK jadikan Anies tersangka karena diperintah, saya menduga keras bakal terjadi people power, ungkap dia. Diketahui sebelumnya, Denny Indrayana kembali menghebohkan publik dengan mengatakan jika Anies Baswedan akan segera ditersangkakan oleh KPK. Karena itu, ia berharap agar kabar tersebut tidak terjadi karena dikhawatirkan akan membangkitkan gerakan people power. Sambung dia. 3. Lobby, bujuk rayu dan tekanan ketiga parpol pengusung Anies agar keluar dari koalisi perubahan.